Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 1110, terkoreksi 0,89%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker summary-nya Medco sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Medco kondisi seperti ini, walaupun koreksi belum kecil, ya yang penting jangan turun dari 1100 itulah ya. Ini masih antara persimpangan jalan untuk Medco. Ini ada gap yang kemungkinan ditutup juga nih ya. Open gap up dia di hari Kamis. Ekornya nih nggak dipakai ya karena dia memakai harga open atau penutupan hari sebelumnya nih. Ya kalau menutup pakai ekor atau body bisa. Kalau ekor ini yang belum ketutup gapnya karena menggunakan harga penutupan atau harga pembukaan. Jadi kondisi seperti ini menurut saya juga lemah ya, walaupun koreksi belum kecil, cuman ini loh dia sudah membentuk lower high, potensi sih bisa jebol 1100 ya, itu menurut pandangan saya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga kurang bagus ya, dia naik-naik tapi buangan juga besar dari atas, dari bawah juga ada tarikan sebentar tapi dibuang lagi dari atas. Menurut saya bisa ada peluang jebol support minggu depan ya, tapi ini disclaimer on ya untuk Medco. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Medco kan sudah naik tinggi juga, sudah 100% dari semenjak Agustus. Ya kalau dia ada koreksi dalam setelah itu ya biasa. Dan ini juga kelihatan kan ada uptrend channel, cuman nggak kuat. Menurut saya sih ya 1100 tuh potensi jebol Senin Selasa ya, tapi disclaimer on ya. Ya kalaupun Bapak Ibu ada yang spek buy, pokoknya tutup di bawah 1100, 1070 kah, 1080 atau di bawah M60 di 1075, berarti di 1070 tuh udah stop loss saja kalau dia tutup di bawah itu ya. Tapi itu disclaimer on ya. Mau stop loss enggaknya yaitu tergantung Bapak Ibu, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 320 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker summary-nya Elsa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Elsa juga menurut saya ini lemah. Dia akan masih di dalam downtrend channelnya dan pelan-pelan akan turun ya. Targetnya 300. Jadi lebih baik untuk Elsa wait and see aja dulu ya. Memang MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat. Ya kita lihat aja, kalau nekat beli dari sekarang pertimbangkan stop loss kalau jebol 300, itu aja untuk Elsa. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1790, terkoreksi 1,91%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka sebenarnya Pegas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Pegas jelek ya. Yang perkiraan saya juga bisa koreksi ABC kalau memang ada inflow asing. Tapi ya kelihatan kan seminggu ini market kemana, nggak kemana-mana, dan juga volume transaksi juga kecil. Dia akan kembali ke downtrend channelnya. Dan ya ini ada pola descending triangle jebol 1680 arah Pegas ya. Udah peluang besar ke bawah, kecuali memang ada inflow asing besar ya bisa. Cuman kalau sepi market, Pegas arahnya 1680, 1700 ini. Dia akan menguji trendline uptrend semenjak Juli 2021. Bahkan dari semenjak Covid nih ya, atau pakai Juli aja yang pas tarikannya. Jadi untuk Pegas menurut saya turun dulu ya. Jadi lebih baik wait and see. Seperti itu untuk Pegas. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga jelek ya, menutup penuh. Memang koreksi belum kecil, tapi ya jelek. Kalau dilihat dari candle monthly-nya juga koreksi belum kecil. Ya ada peluang koreksi lagi lah ya. Koreksi dulu sampai 1680, 1700 tuh. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4010, terkoreksi 0,98%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya MDKA sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA juga pelan-pelan terus turun dan mungkin nggak dia ada teknikal rebound. Kalaupun ada teknikal rebound, menurut saya paling mentok 4100 itu aja di retest dan habis itu bisa lanjut turun karena dia indikasinya sudah membentuk pola bullish pennant, tapi sayangnya jebol ya. Targetnya ya 3880 ini neckline dulunya arah ini akan diarah oleh MDKA. Jadi seperti itu aja
aja untuk MDK, lebih baik wait and see aja dulu, belum saatnya juga, arahnya turun dulu lah ya, karena udah jebol support nih, kecuali Senin Selasa rebound lagi ya. 4000 nih support kuat, semestinya dijaga, tapi kita lihat nih bertahan gak di atas 4000 untuk MDKA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRPT yang ditutup di harga 780, menguat 2,63%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal separingnya BRPT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT pelan-pelan naik lagi ya. Sempat turun 750 tadi dipertahankan naik lagi ya. Cuman saya belum perhatikan karena memang jebol support 780 tapi kemudian ditarik naik. Dengan kondisi seperti ini kelihatan volume juga nggak kuat ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga ekor-ekor panjang dari bawah. Ya tunggu konfirmasinya minggu depan. Kalau bertahan di atas 780 semoga lanjut ya, karena ini kan dia dari semenjak 12 Desember dia belum pernah tutup di 780 ya. Sempat naik gagal ya. Kita lihat nih bertahan nggak. Kalau gagal lagi sekali ini ya, karena ini udah di atas EMA 20, kalau gagal menurut saya sih ke bawah ya untuk BRPT. Tapi kalau bertahan ya siap-siap 850. Itu kalau mau spek buy di harga sekarang ya bisa stop loss di bawah 780 atau ya hold aja juga boleh ya, nggak ada yang salah. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Antam yang ditutup di harga 2000, terkoreksi 1,47%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di bakal semuanya Antam ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Antam ya seperti yang sering terjadi kalau koreksi, konsolidasi, range pendek tiba-tiba bisa ada bantingan ya. Pokoknya hati-hati tuh untuk Antam kalau jebol 2000-nya. Kalau mau dipakai ya berarti jebol 1940 tinggalin aja. Antam dari harga sekarang paling stop lossnya 4% kalau berminat ya untuk Antam. Cuman ya saya tuh biasanya melihat kalau konsolidasi di area atas seperti ini tiba-tiba bisa dibanting turun. Nih contohnya ya. Dia konsolidasi kan di September tiba-tiba banting turun sampai 1780, 1800. Nah, hati-hati tuh. Apalagi ini ada double top. Indikasi belum pasti. Ini neckline-nya 1940. Kalau ini jebol ya udah ke bawah 1800 lagi. Support kuatnya 1800 untuk Antam. Jadi seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 7050, terkoreksi 2,42%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Inco di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Inco hati-hati juga di konsolidasi yang agak rawan, bisa-bisa dibuang lagi ya. Pokoknya kuncinya Inco 7000 jangan jebol itu ya. Kalau jebol emang 60-nya udah siap-siap gagal ya. Ini kan sebenarnya udah bagus continuous pattern setelah membentuk pola cup and handle. Sepertinya seharusnya kan kompim dan lanjut ke atas. Cuman karena market juga lagi nggak bagus ya, arah saham biasanya turun juga, nggak bisa melawan market juga biasanya seperti itu. Ini kelihatan kan Inco tuh mencoba naik 2-3 minggu dia terus membentuk higher low, tapi ya karena market belum kuat ya mungkin juga yang mencoba mengangkat nggak mampu juga ya, buang dulu daripada nggak pasti kan malah diguyur. Nah jadi seperti itu untuk Inco lebih baik wait and see aja dulu lah. Kalau udah yang spek buy ya pertimbangkan stop loss kalau dia tutup di bawah EMA 60-nya atau harga 7000. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Tins yang ditutup di harga 1165 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Tins ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tins juga ya belum kemana-mana. Ini masih gambar saya, kalau dia break 1200 itu baru menarik. Jadi lebih baik wait and see aja dulu di bawah, tunggu sekalian di bawah 1100 ini ya aja untuk Tins ya. Jadi seperti itu aja untuk Tins. Belum menarik nih, bisa jadi ada buangan juga nih, konsolidasi kan tiba-tiba dibuang ke bawah ya untuk Tins. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Akra yang ditutup di harga 1400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas variannya Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Akra diakumulasi dan pelan-pelan naik. Cuman hati-hati. Ini dia membentuk candle 3 watt soldier, biasanya ada merahnya. Apalagi sudah diberikan sinyal doji, bisa jadi ada pola nantinya evening star. Contohnya ini ya, dia naik terus doji di atas terus merah. Pokoknya hati-hati. Kalau merah di bawah 1400 tutupannya berarti indikasi pola evening star dan akan kembali
ke 1300 sampai 1280 lagi untuk Akra. Jadi seperti itu. Untuk Akra langsung saja ke saham terakhir. Ada GII yang ditutup di harga 2160 terkoreksi 2,7%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya AGI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI juga menurut saya sih lemah, arahnya ke bawah. Udah konfirmasi nih sinyalnya ya, dia mencoba nembus gagal dan ya dia masih di dalam downtrend channelnya dan turun. Peluang besar 2000 mungkin ada pantulan, tapi pantulan terbatas, mungkin 2% 3% merah lagi ya. Dengan target penurunan AGI ini 1800 ke support kuatnya ini ya, support neckline 1800 1840. Kalau di dalam downtrend channel ya sesuai nih arahnya. Jadi seperti itu. Untuk AGI ya sudah nggak menarik menurut saya, malah arahnya ke bawah. Dia sudah membentuk lower high di area 2280 dan juga minggu ini dia membentuk lower low tetapi candle hammer, tapi hammernya kan sinyal kurang bagus juga karena memang lagi market nggak bagus. Jadi peluang besar sih jebol EMA 20 nya ini di 2140 ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu, seminggu ke depan libur dulu lah ya, mending liburan refreshing sambil evaluasi saham-saham yang sebelumnya ya, gimana kinerja trading Bapak Ibu atau investasi Bapak Ibu ya, sambil menunggu market lagi membaik di Januari. Kemungkinan besar juga market akan sepi minggu depan. Yang bergerak ya saham-saham gorengan, lapis 2, mungkin ada big cap tapi rebound terbatas. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.